Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang menentukan luas dari permukaan prisma. Nah, kemarin kan sepertinya Bapak sudah memberikan sedikit penjelasan tentang prisma itu apa ya. Nah, oke, kita akan bahas tentang prisma pada kesempatan kali ini. Nah, pernahkah kalian menjumpai bagian atas dari gubuk dan tenda perkemahan seperti pada di gambar? Mungkin pernah ya bentuk gubuk seperti ini, atau pernah kemah lah, bentuk kemahnya kan bentuknya seperti ini ya. Pada dasarnya ini adalah prisma. Bapak ulangi, pada dasarnya ini adalah bentuk apa ya namanya itu, contoh bentuk prisma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada di atas bagian gubuk atau tenda dapat digambarkan bentuknya seperti ini nih, gitu. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, lihat ya bentuknya seperti ini. Pak, apakah ini prisma? Iya, ini prisma, tapi ini ditidurkan gitu. Kalau kita balikkan, ini kan bentuknya seperti inilah ya kira-kira. Bentar. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini prisma yang ditidurkan lah gitu. Apa sih sel prisma? Yaitu alasnya dan atapnya itu sama. Jadi bentuknya gini ya. Jadi ini prisma yang ditidurkan lah kira-kira bentuknya seperti ini. Nih, dalam matematika gambar yang ini kita sebut dengan prisma. Nah, perhatikan prisma pada gambar 8.8 di atas. Pada gambar tersebut dibatasi oleh dua sisi yang berbentuk segitiga sama besar dan sama bentuknya. Kedua segitiga tersebut saling berhadapan dan tiga sisi lainnya yang berbentuk persegi panjang. Nah, perhatikan model-model prisma pada 8.9 di bawah ini. Nah, ini adalah contoh model-model dari prisma nih. Yang penting prisma itu adalah alas dan atap sama. Alas dan atap sama. Alas dan atap sama. Alas dan atap sama. Jadi prisma itu adalah bangun tiga dimensi yang memiliki atap dan alas yang sama bentuknya. Jadinya kalau dia nggak sama berarti bukan prisma. Nah, perhatikan gambar di atas ini. Jadi ada yang kita sebut dengan sisi alas nanti, kemudian ada sisi atas atau sisi atap jika boleh. Kemudian juga ada yang disebut dengan sisi tegak nih. Ini kita sebut dengan sisi-sisi tegak. Jadi sisi-sisi tegak ya. Jadi ada alas, ada atap, kemudian ada sisi tegak. Sisi tegak itu maksudnya sisi penopang kiri kanannya itu ya. Nah, ini adalah contoh apa ya namanya itu jaring-jaring prisma. Kalau misalnya prismanya bentuknya seperti ini, maka kalau kita belah ya kira-kira bentuknya seperti ini. Ini jadi alas dan yang ini jadi atap. Panjangnya ini 20 ya jadi 20, 5 jadi 5, 4 jadi 4, 3 dan jadi 3. Kalau kita perhatikan 3, 4, 5 jadi apa? Ada yang masih ingat? Triple Pythagoras. Nah, gitu ya. Jadi kalau luas permukaan, ya berarti kita tinggal nyari luasnya. Kalau volume, gimana nyari volume? Kalau luas permukaannya, berarti kita cari aja. Jadi ada luas permukaan 1, ada luas permukaan 2, ada luas permukaan 3, dan ada luas permukaan 4, dan ada luas permukaan 5. Sedangkan kalau volume, luas volume itu apa sih? Alas, luas alas dikalikan tinggi. Nah, nyarinya gimana nih? Luas alasnya karena bentuk segitiga, yaitu alas kalikan tinggi bagi 2 karena segitiga ya. Kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tingginya berapa? Yaitu 20. Udah gitu saja. Jadi intinya pada dasarnya itu ya. Tinggal kita apa tadi namanya? Tinggal kita cari saja luas alas dan nah, kalau misalnya kita belah lebih lanjut, sebenarnya prisma itu terdiri atas 1, 2, 3 persegi panjang, kemudian ada 2 segitiga yang mana segitiganya itu pasti identik. Identik. Kenapa identik? Karena dia alas dan atapnya itu harus sama gitu. Nah, ini juga prisma segi 4. Jadi, Pak, ini kan balok, iya betul.
Jadi prisma yang atasnya ini berupa persegi atau persegi panjang kita sebut sebagai balok. Kalau semuanya sama kita sebut dengan kubus. Jadi kalau misalnya prisma ini juga, karena kan pengertian prisma di tempat kita adalah alas dan atapnya itu sama gitu. Nah, kalau kita belah juga bentuknya seperti ini nih. Jadi kalau kita belah, jadi ada nanti ada 1, 2, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bangun. Kalau luas permukaan berarti tinggal kita hitung satu-satu. Kalau volume berarti ya luas alas kita kalikan dengan tinggi. Udah gitu aja. Ini kalau kita belah ya, kita belah lebih lanjut seperti ini adalah gabungan dari beberapa bangun datar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang penting kalian ingat saja. Selanjutnya itu adalah prisma segi 6 nih. Prisma segi 6 ya. Ya alasnya sama nih ini bentuknya. Ya, ada alas, ada atap. Kita belah, ya kita bayangkan saja nanti ada segi 6, ada alas, kemudian ada ini. Bagaimana luas luas permukaannya? Luas permukaan itu berarti kita jumlahkan saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan kalau volumenya ya berarti tinggal luas alas kalikan tinggi bagi 2. Nah, yang ininya nanti kita cari ya, karena segi 6, di atas segi 4 itu kalian belum belajar. Jadinya tidak perlu dihafalkan. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.